Halo sahabat puter pelung semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu perawatan burung puter pelung agar rajin manggung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang beraktivitas ya, merawat burung-burung kesayangan kita ya, khususnya burung puter pelung. Perawatan kali ini dengan tujuan agar burung yang kita pelihara menjadi rajin manggung teman-teman ya. Tuh, contohnya seperti ini ya. Nih, jadi rata-rata burungnya energik ya, energik, rajin manggung, menjadi lebih gacor. Nah itu karena hasil dari perawatan yang intensif teman-teman. Nah pada kali ini saya sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang sesama penghobi ya, penggemar, juga pelestari ya, khususnya burung puter pelung, menjadi semakin lebih efektif di dalam kita merawat agar burung-burung kita jauh menjadi lebih gacor ya, rajin manggung ya. Contohnya seperti ini ya yang ada di depan saya ini sudah cukup gacor ya. Sudah bisa untuk kontes atau buat diadu ya, ini sudah lumayan gacor. Nah ini karena perawatan teman-teman ya. Jadi perawatan ini sangat menentukan ya ketika kita ingin membuat supaya burung-burung kita itu minimal itu menjadi rajin bunyi lah ya. Nah seperti ini nih teman-teman. Nah caranya bagaimana? Nah caranya itu mudah teman-teman ya. Jadi cukup lakukan beberapa hal ya, seperti yang akan saya uraikan pada kali ini ya. Yang pertama, ini adalah perlu diketahui, ini adalah burung-burung puter pelung yang usia siapan teman-teman ya. Usia siapan semua ini ya. Ini usia siapan itu usia sekitar 6 bulan teman-teman ya, sekitar 6 bulan. Itu ketika perawatannya bagus, itu pasti nanti sudah mulai gacor dan rajin manggung ya. Nah caranya begini teman-teman. Jadi yang pertama kita perlu rawat ya, yaitu tentang masalah pakan ya teman-teman ya. Pakan intinya itu jangan sampai terlambat ya, terlambat kehabisan pakan. Nanti kalau terlambat otomatis burung malah bisa mati ya. Itu pakan termasuk minum ya. Jadi pakan minum memang harus betul-betul kita kontrol tiap hari ya. Dan pakan yang bagus itu adalah pakan yang fresh atau segar teman-teman. Nah caranya pemberiannya itu cukup habis untuk 1 hari ya teman-teman. Jadi 1 hari habis, nah itu nanti di hari berikutnya kita kasih lagi, sehingga pakan itu jauh menjadi lebih sehat ya, karena pakan yang baru ya, masih fresh seperti itu teman-teman. Nah kalau saya mengisi tempat pakan itu cukup 1 sendok teman-teman ya. Jadi 1 hari itu 1 sendok untuk 1 burung ya, itu sudah cukup ya. Bahkan itu juga lebih tapi sedikit ya, itu enggak apa-apa. Nah itu tentang pakan. Jadi biasakan itu pakan tiap hari ya, 1 hari ya cukup 1 sendok, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua ya,
tidak kalah pentingnya, yaitu tentang eh, penjemuran ya teman-teman ya, penjemuran dan dimandikan ya. Jadi burung ini saya rutin ya, rutin kecuali ada kesibukan yang sangat sibuk. Nah biasanya kadang sampai agak terlambat waktunya ya. Tetapi kalau dalam kondisi normal itu saya rawat, yaitu tiap ini teman-teman 3 hari sekali burung saya semprot dulu ya, atau dimandikan ya, tipis-tipis saja nggak apa-apa ya, cuma biar bulu-bulunya segar ya, menjadi lebih fresh. Nah setelah itu kita jemur teman-teman ya. Jadi manfaat dari dimandikan ini bisa membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam bulu-bulu lah, istilahnya itu seperti itu, dan burung jauh menjadi lebih segar ya, menjadi lebih segar dan lebih bersih ya, termasuk kaki-kaki itu juga harus disemprot ya, biar kotoran-kotoran itu tidak melekat ya, walaupun di kuku-kukunya ya itu. Nah itu tentang penjemuran ya, tujuannya agar burung menjadi lebih sehat ya. Contohnya seperti ini sedang posisi berjemur ya teman-teman, ini biasanya mengepakkan sayapnya itu. Nah itu setelah penjemuran ya. Nah penjemuran ini kira-kira yang bagus itu sekitar jam 9 jam 10 teman-teman ya. Ini matahari sudah cukup agak panas ya. Nah itu paling hanya waktu 1 jam aja itu sudah cukup ya itu. Nah tetapi kalau misalkan terlalu pagi, nah itu kadang sinar matahari belum begitu panas, sehingga butuh waktu yang agak lama, itu bisa sampai 2 jam ya itu. Nah saya biasakan sekitar jam 9 sampai jam 10 itu. Nah setelah dijemur ya, ini contohnya seperti ini teman-teman. Burung ini diposisikan ya di dalam penjemuran ini, dekatkan dengan sebelahnya ini ya, ini. Nah ini sebelahnya. Nah itu kalau bisa posisinya itu berselang-seling antara jantan dan betina ya, supaya melatih birahi juga menjadi cepat bangkit teman-teman ya. Itu ini contohnya, ini tadi ya yang tadi bekur ya, ini yang jantan. Nah ini sebelahnya saya kasih yang betina ini di sini. Nah, jadi ketika di dalam penjemuran itu sebenarnya juga sebagai treatment supaya birahi itu menjadi cepat naik teman-teman ya. Nah caranya itu, jadi kandangnya dijejer ya, atau ditempel selang-seling antara jantan dan betina begitu teman-teman ya. Nah coba kita lihat kandang-kandang berikutnya ya. Nah ini ya ini jantan ya, tetapi ini masih lebih muda usianya ya, baru 4 bulan. Ini mabungnya juga belum selesai nih, ekornya juga baru proses tumbuh. Nah ini ketika masih dalam pertumbuhan seperti ini penjemuran kemudian dimandikan ini jauh menjadi lebih penting teman-teman ya, karena itu akan memberikan kesuburan ya kepada bulu-bulu agar menjadi perkembangannya lebih cepat dan menjadi lebih bagus teman-teman itu ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, walaupun itu sebenarnya kadang kita sudah melakukan ya, tetapi kalau timingnya itu tidak tepat yaitu, nah itu kadang juga efeknya tidak begitu positif ya. Tetapi dengan timing yang tepat ya, termasuk durasi waktunya ya, ketika burung dijemur tiap hari itu menurut saya malah kurang bagus teman-teman ya. Khususnya untuk puter pelung ya, karena puter pelung ini sebenarnya burung yang paling suka di tempat sejuk ya, jadi tidak tahan panas teman-teman. Beda dengan burung misalkan seperti perkutut atau mungkin derkuku, itu tahan panas. Dia paling suka di tempat yang panas ya, termasuk burung puter geni yaitu dia juga tahan panas. Tapi untuk puter pelung seperti ini ya, ini lebih suka di tempat yang sejuk, sehingga penjemuran tidak harus lama ya, cukup katakanlah kurang lebih 1 jam. Nah setelah itu
cukup diangin-anginkan. Nah, diangin-anginkan bisa di bawah pohon ya. Contohnya seperti ini juga dekat dengan pohon-pohon ya, ini nggak begitu panas ya ini di tempat saya ini. Nah, kalau misalkan tidak di bawah pohon ya boleh di ini apa di teras ya, di teras. Tetapi di bawah pohon itu jauh lebih nyaman karena eh, oksigen itu kelihatannya lebih segar ya ketika ketika langsung di bawah pohon karena sumber oksigen ini adalah dari daun-daun hijau ya dari pepohonan yang ada di sekitar kita begitu teman-teman. Oke ya, jadi ini kita masih melanjutkan ya kegiatan saya. Ini kebetulan dari Minggu sehingga biasa saya ini merawat burung ya untuk pagi hari, termasuk ini nanti juga mau bersih-bersih kandang ya itu yang ada di dalam ya itu untuk indukan-indukannya yang juga harus kita bersihkan ya. Nah itu teman-teman. Jadi ini hanya sekedar saja ya untuk perawatan istilahnya gacuan-gacuan kita lah ya, walaupun ini istilahnya baru siapan ya, tetapi memang harus seperti ini prosesnya teman-teman ya, baik itu nanti mau dipakai misalkan untuk anggungan maupun untuk indukan. Nah itu burung harus dipacu dulu supaya dewasanya menjadi lebih maksimal ya, menjadi lebih birainya maksimal, suaranya juga maksimal. Nah ini harus dimaksimalkan dulu, setelah itu baru tujuan kita untuk apa ya. Ketika tujuan kita untuk anggungan ya untuk dinikmati suaranya ya sudah, tinggal kita tetapkan langsung di kandang gantung saja ya, kita nikmati suaranya. Ketika mau untuk misalkan indukan ya tinggal dipasangkan antara jantan dan betina ya. Untuk mencari jantan betina itu juga mudah ya, contohnya yang rajin bekur seperti ini pasti jantan teman-teman ya, pasti jantan itu. Apakah yang betina juga bisa bekur? Bisa ya, tetapi intensitasnya itu tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering dan berbeda ya, berbeda bekurannya itu tidak tahan lama ya, hanya paling beberapa kali ya, kemudian selesai, paling hanya 4 kali. Tetapi kalau yang jantan seperti ini bisa berkali-kali lama itu bedanya seperti itu teman-teman ya. Tuh. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman satu hobi semuanya, khususnya pecinta, penggemar ya burung-burung anggungan, dalam hal ini burung puter belung. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Mas Kit ya dari Ring Kamboja BF Banjarnegara. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.